Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa, kembali lagi nih kita ngulik-ngulik cerita industri Indonesia. Ya, kali ini kita lanjutin kisah seru dari dunia petrokimia nasional. Ya, fokusnya masih di Chandra Asri, berdasarkan catatan Pak Wardiasa, Dirjen Industri Kimia Dasar waktu itu. Betul banget, siap-siap ya Sobat Asa, ceritanya makin seru nih. Ada soal kekesalan menteri, dugaan taktik bisnis global, sampai analogi main bola nggak pakai sepatu. Kocak tapi ngena deh. Mungkin kita awali pantun dulu kali ya? Boleh, boleh. Jalan-jalan ke Cilegon, lihat pabrik berjaya. Yuk kita dengerin kisah Chandra Asri yang kaya cerita. Hahaha, mantap. Oke, kita mulai telusuri ya sumber informasinya. Siap. Gimana awalnya nih? Katanya ada yang kesel ya. Nah, itu dia. Ceritanya dimulai dari Pak Hartarto, Menteri Perindustrian waktu itu. Beliau bisa dibilang kesal banget lah. Gimana enggak, Shell Group itu udah 8 tahun pegang izin proyek olefin penting di Cilacap. 8 tahun. Lama juga ya. Terus, Tapi ya gitu, nggak dibangun-bangun. Kata Pak Wardiasa, di lokasinya itu cuma ada plang nama sama bendera Shell aja. Nggak ada tanda-tanda konstruksi serius. wah, 8 tahun cuma pasang bendera. Kayak booking tempat tapi nggak pernah datang ya. Terus gimana? Akhirnya, ya Shell dipanggil. Pemerintah kasih ultimatum, tegas, bangun sekarang atau izinnya dicabut. Gitu. Tegas juga ya. Tapi katanya ada kecurigaan lain. Bukan cuma soal Shell nggak mampu bangun. Nah, ini yang menarik. Pak Wardiasa sama tim pemerintah itu curiga, ini jangan-jangan bukan sekedar Shell nggak niat atau nggak bisa bangun. Ada motif lain. Motif apa tuh? Kecurigaannya, ini bagian dari strategi pasar global mereka. Jadi sengaja proyek di Indonesia ditahan. Biar apa? Biar produk dari pabrik Shell yang udah jalan di Singapura sama Tiongkok bisa terus masuk ke pasar Indonesia. Oh, jadi biar pasar kita dibanjiri produk mereka terus. Iya, istilahnya Pak Wardiasa itu pasang bendera aja. Jadi lokasi udah dikuasai, izinnya pesaing lain nggak bisa masuk. Tapi mereka nggak bangun. Jadi pasar impor tetap jalan buat mereka. Wah, rumit juga ya dunia bisnis global. Nah, di sisi lain, Pak Wardiasa sendiri punya cita-cita kan soal industri ini? Banget. Beliau itu punya mimpi lama, Sobat Asa. Indonesia itu harus punya industri olefin sendiri. Kenapa? Ya karena produk turunannya itu penting banget. Turunannya apa aja tuh? Wah, banyak. Plastik buat kemasan, perabot rumah tangga, pipa paralon, karpet, bahkan sampai serat buat baju kita. Itu semua butuh bahan baku dari olefin. Kebutuhan kita kan gede banget, masa impor terus? Harus dari dalam negeri dong, gitu pikirnya. Masuk akal banget. Demi kemandirian juga ya. Terus, gimana dong kelanjutannya? Nah, pemerintah mulai gerak cepat cari alternatif. Dicari pengusaha lokal yang sanggup dan mau. Akhirnya muncullah konsorsium. Ada Pak Prayogo Pangestu dari Barito, terus Pak Henry Pribadi dari Napan, sama Pak Bambang Trihatmojo dari Bimantara. Oh, nama-nama besar ya waktu itu? Iya. Terus ada juga dukungan modal dari Jepang, dari Marubeni. Nah, hasil kolaborasi ini, akhirnya September 1995 berdirilah pabriknya. PT Chandra Asri Petrochemical di Cilegon, Banten. Ini statusnya PMDN ya? PNDN? Penanaman modal dalam negeri ya berarti? Betul, modal utamanya dari dalam negeri. Pasti bangga banget ya waktu itu. Tapi kan pabrik baru langsung berhadapan sama pemain global yang udah kuat kayak Shell tadi. Gimana tuh? Nah iya, gimana ngelindunginya? Pasti butuh perlindungan awal kan? Ibaratnya bayi baru lahir gitu. Makanya pemerintah kasih beberapa kemudahan, termasuk proteksi. Salah satunya menaikkan bea masuk buat produk petrokimia impor yang sejenis. Oh, dikasih proteksi bea masuk. Iya, tapi Pak Wardiasa negasin ini bukan karena ada nama Pak Bambang Tria, bukan karena anak presiden, tapi murni strategi industri. Buat ngelindungin bayi ini dari gempuran produk impor murah atau yang kita kenal praktek dumping. Dumping, jual rugi buat matiin pesaing ya. Nah, di sini analogi main bola itu keluar ya. Persis. Kata Pak Wardiasa, ibarat main bola, kita ini belum punya sepatu, masih nyeker gitu. Lawan kita udah pakai sepatu bola yang bagus. Ya jelas nggak imbang dong. Makanya perlu dikasih waktu dulu buat kita pakai sepatu juga.
Haha, analoginya pas banget. Jadi proteksi ini buat ngasih waktu biar kuat dulu ya. Betul. Dan penting dicatat nih Sobat Asa, proteksi ini sifatnya sementara, ada batas waktunya. Oh, nggak selamanya. Enggak, rencananya nanti bakal dikurangi bertahap. Terus dicabut kalau industrinya udah dianggap cukup kuat buat bersaing fair. Jadi bukan proteksi manja gitu ya. Ini juga sejalan sama prinsip Pak Wardiasa yang lain. Prinsip apa lagi tuh? Beliau juga, cukup tegas soal lain. Misalnya, teknologi yang dipakai harus udah terbukti, minimal punya proven experience 2 tahun lah biar risikonya kecil. Terus soal tender Chandra Asri, beliau minta tetap transparan prosesnya, meskipun ya ada keluarga cendana di dalamnya. Modalnya kan gede banget, lebih dari $1 miliar. Wow, gede banget investasinya, pantesan harus hati-hati dan transparan. Terus gimana hasilnya setelah semua perjuangan itu? Sukses nggak Chandra Asri? Alhamdulillah, sukses besar. Sekarang kan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk jadi perusahaan petrokimia publik yang terintegrasi dan terbesar di Indonesia. Luar biasa. Terbesar ya? Keren. Bahkan, mereka itu satu-satunya loh di Indonesia yang punya naphtha cracker skala dunia. Naphtha cracker, itu apa lagi? Kayaknya penting banget ya. Iya, ini kayak jantungnya pabrik petrokimia. Alat ini fungsinya memecah nafta itu, salah satu hasil olahan minyak bumi, jadi molekul-molekul dasar kayak etilena, propilena. Nah, molekul ini yang jadi bahan baku utama buat bikin segala macam plastik dan produk kimia lainnya. Oh gitu, jadi kunci utamanya di situ ya? Betul. Saking suksesnya Chandra Asri ini, Pak Wardiasa sampai merasa, wah, Indonesia ini perlu satu lagi pabrik kayak gini, mungkin di Jawa Timur, katanya. Keren banget ya perjalanannya. Dari nungguin Shell yang nggak pasti, curiga ada mainan bisnis global, sampai akhirnya bisa bangun industri raksasa sendiri. Jadi Sobat Asa, bisa kita lihat ya, bangun industri strategis negara itu emang nggak gampang. Kompleks banget. Ada tantangan teknologi, modalnya gede, persaingan global ketat, belum lagi butuh kebijakan pemerintah yang pas. Bener banget. Jangan habis energi buat ributin hal-hal kecil. Supaya apa? Supaya kita bisa bertarung pakai sepatu yang sama di level dunia. Ini juga nunjukin dilema klasik ya, antara melindungi industri baru sama prinsip pasar bebas. Masih relevan sampai sekarang. Betul sekali, pelajaran berharga banget. Semoga cerita ini nambah wawasan dan semangat ya Sobat Asa. Jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune, kami pasti balik lagi dengan ulikan lain yang lebih seru dan unik. Mungkin pantun penutup? Boleh. Beli plastik di Cilegon, pulangnya bawa oleh-oleh, sampai jumpa di lain omongan, semoga harimu peroleh berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.